Langsung saja untuk perwakilan dari grup A, satu orang untuk maju ke depan, menekan tombol yang berada di layar dan juga mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl. Kita akan menunggu pernyataan nomor berapa yang akan didapatkan oleh grup A. Nomor 3. Baik, sekarang langsung saja mengambil satu bolanya, diperlihatkan ke arah Dewan Juri dan juga teman-teman lainnya. Pro. Akhirnya keluar lagi ya, Pro. Ya. Silakan boleh kembali bersama dengan teman-teman disimak untuk pernyataannya adik-adik. Udah siap untuk grup A? Sudah siap ya? Penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam aktivitas belajar mengajar. Waktu 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab Dewan Juri, kami sangat setuju dengan penggunaan AI dalam aktivitas belajar mengajar karena bisa memudahkan kita, terutama pelajar dalam belajar karena juga dapat menyingkat efisiensi waktu. Selain itu juga untuk menambah materi yang ada di sekolah, jadi adanya bimbel-bimbel online seperti contohnya ruang guru dan lain sebagainya, itu bisa menambah wawasan siswa. Jadi selain mendapat wawasan dari guru di sekolah, juga dapat memperluas lagi wawasan melalui bimbel-bimbel online tersebut. Selain itu, seperti kita ketahui, kita dapat dengan mudah bertanya hal yang belum kita ketahui lewat seperti contohnya Google, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih banyak dari pemanfaatan Artificial Intelligence ini sendiri. Seperti AI sekarang yang sangat kita gunakan, contohnya ChatGPT. Itu sangat membantu kita, memudahkan kita dalam belajar mengajar. Seperti juga di daerah-daerah terluar, ini Artificial Intelligence bisa diakses melalui HP maupun laptop. Itu juga mempermudah seseorang di daerah yang luar agar dapat mendapatkan ilmu dengan mudah juga. Selain itu, kemudian informasi yang dapat di sini akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk meningkatkan sumber daya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini sendiri, serta menjadikan pelajar Indonesia ini yang pintar dalam iptek untuk mengikuti perkembangan zaman dan arus globalisasi di dunia. Selain itu, jadi pada intinya artificial intelligence ini seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kami pro terhadap mosi tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk SMA Plus Al-Fatimah Bojonegoro. Oke, baik, langsung saja Dewan Juri, bagaimana penilaiannya? Baik, grup A, pertanyaannya ini, dan usil ini, suka pakai chat GPT nggak kalau ulangan? Mohon maaf sebelumnya, soalnya kita ini dari pondok pesantren, jadi tidak dibawain alat elektronik. Oh, nggak boleh elektronik? Nggak boleh. Tidak boleh membawa alat elektronik. Oke. Kalau dikaitkan dengan, ada nggak pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kaitan dengan pendidikan, kemudian perkembangan teknologi? Siapa yang tahu? Pasal 31 ayat 5, ada yang apa enggak? Di pasal 31 ayat 5. Iya, apa enggak? Saya apa enggak? Oke. Di situ kan disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Tetapi dengan syarat di situ, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi intinya, perkembangan AI yang sedemikian pesat sekarang ini tetap kita harus bijak. Gitu ya tadi. Tadi sudah disampaikan bahwa efisiensi waktu, ya. Kemudian ada tambahan wawasan, tapi harus hati-hati ini. Kemudian
memudahkan belajar mengajar gitu ya. Ini juga harus tetap bijak. Kemudian akses mudah, ya sangat mudah sekali sekarang. Ya. Kemudian meningkatkan SDM. Nah ini yang kemudian harus hati-hati karena kemudian SDM yang dengan AI dengan SDM yang tanpa IL itu ini sekarang justru didorong bahwa jangan terlalu banyak AI. Kemudian AI boleh untuk membantu, tetapi kemudian ya jangan semua di AI kan. Ini yang harus hati-hati semuanya ini ya. Oke, karena jawabannya ya, argumentasinya cukup bagus ya. 20 poin untuk grup A. Wow, cukup tinggi adik-adik. Kita akan Wah. menuju untuk grup B ya, sepertinya sudah Iya. tidak sabar. Silakan Iya. untuk perwakilannya dari grup B SMAN 2 Surabaya. Seru banget tadi ya ngomongin Betul. AI. Wah. Selain bisa buat belajar mengajar juga buat curhat juga bisa ya. Silakan, boleh diklik satu kali. Oke, grup B mendapatkan nomor 1. Dan langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl. Argumentasi yang akan dibangun oleh grup B adalah pro. Ya, boleh kembali ke tempat. MC akan membacakan pernyataannya. Sudah siap? Di tengah tantangan dewasa ini, masih perlunya penyelenggaraan pendidikan bela negara di Indonesia. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Kami dari SMA Negeri 2 Surabaya menyatakan pro tentang pendidikan bela negara di Indonesia harus diselenggarakan kembali. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara wajib dan berhak untuk membela negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mengingat kondisi geopolitik saat ini yang sedang tidak stabil, maka perlu sekali peningkatan pertahanan negara yakni dalam bentuk pendidikan bela negara di Indonesia. Di sisi lain, mengingat kenakalan remaja yang sedang cukup tinggi, maka orang-orang remaja tersebut diharapkan juga dapat berperan aktif dalam proses pembelaan negara. Proses pembelaan negara diharapkan juga dapat memenuhi tujuan bangsa yang termaktum pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yakni jadi salah satunya bentuk dari pendidikan bela negara adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa karena dan melindungi segenap dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Jika kualitas pertahanan negara telah diperkuat dengan pendidikan bela negara, terutama yang diisi oleh pihak dewasa ataupun remaja, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pertahanan yang ada di Indonesia. Dan perlu diingat bahwa pembelaan negara tidak hanya terhadap militer, tidak hanya pada teranan keamanan dan kenyamanan negara. Kami sebagai siswa yang mempelajari tentang negara kami sendiri, mengikuti sosialisasi MPR seperti ini, mengenali undang-undang dan sistem pertahanan Indonesia, itu juga dalam pembelaan negara. Membela negara, maka dari itu kami. Maka dari itu perlulah untuk Indonesia menyelenggarakan pendidikan bela negara, karena pendidikan bela negara sendiri telahlah memenuhi pembukaan undang-undang. Yang salah satu implementasinya adalah sosialisasi 4 pilar MPR RI yang juga sudah dijelaskan pada UU nomor 17 tahun 2014. Kami menyatakan pro terhadap mosi pendidikan bela negara. Baik, terima kasih untuk grup B dari SMAN 2 Surabaya. Kami persilakan untuk Dewan Juri, bagaimana? Oke, grup B. Pertanyaan singkatnya dulu sebelum ke komentar. Bela negara itu sebenarnya apa? Bela negara dapat berupa bentuk bermacam-macam. Misalnya saja dalam hal memperoleh pendidikan itu juga proses dari membela negara, yakni dapat juga Tidak hanya pada mungkin yang dimaksud di pasal 30 Pak, bukan hanya dalam pertahanan dan kenyamanan negara, tetapi mungkin tetap setiap dewasa dalam negara ini di profesi-profesi tertentu, mereka itu semua membela negara ini Pak, dari bidang pendidikan, kesehatan para dokter-dokter negara ini, mereka semua itu pahlawan-pahlawan modern negara ini Pak.
Good, ya. Yang penting dasarnya tahu. Jadi bela negara itu pada dasarnya sikap atau perilaku warga negara yang menjiwai rasa cinta kepada tanah air. Ini sederhananya gitu sebetulnya. Jadi nggak perlu kemudian bahwa bela negara harus ada wajib militer, angkat senjata dan segala macam. Bela negara cukup Anda mencintai tanah air, bersikap nasionalisme gitu ya, sebagai warga plus 62 gitu kan. Itu yang harus ditanamkan. Maka salah satu pokok tujuan 4 pilar juga itu, tanamkan sikap. Ini juga bagian dari bela negara. Kayak gitu ya. Tadi diwanti-wanti pasal 31 ayat 1 boleh gitu ya. Tapi jangan lupa 30 ayat 1, 30 ayat 2 juga iya. Karena kemudian kekuatan kekuatan di situ ada kekuatan macam-macam di situ ya, termasuk rakyat dan sebagaimana. Kemudian globalisasi ini juga harus diantisipasi. Tadi serangan cyber luar biasa sekarang, jadi geopolitik yang segala macam ini sangat-sangat meresahkan sebetulnya. Jadi adik-adik juga harus bisa membentengi diri sendiri gitu kan. Gak cuman K-pop gitu. Seneng K-pop toh ya. K-pop gitu. Velocity dan segala macam itu juga harus ya. Ini juga kita harus bentengi diri sendiri ya. Kemudian harus dikaitkan dengan peran pemuda, itu bagus. Kaitan dengan tujuan bernegara juga. Oke, saya kira pemahaman dasarnya juga oke. Mau nilai berapa? Telangkung mawon, Bapak. Oke, 25. 25 poin. Wow, nilai yang sempurna. Untuk grup B, selamat, dan selanjutnya kita akan lanjut ke grup C. Silakan untuk perwakilan yang maju ke depan dan juga menekan tombol yang berada di layar. Silakan. Dari Mandua, Kota Malang. Kita tunggu. Grup C mendapatkan nomor 2. Langsung saja untuk diambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi apa yang akan dibangun, apakah pro atau kontra. Grup C mendapatkan argumentasi pro. Baik, boleh kembali lagi ke tempat. Siap-siap, host akan membacakan pernyataannya. Sudah siap untuk grup C? Boleh disimak untuk pernyataannya. Keterbukaan informasi melalui internet membawa dampak positif dan negatif. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan informasi yang didapat, pemerintah berwenang untuk melakukan pemblokiran situs tertentu. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu yang telah diberikan. Kami dari tim Mandua Kota Malang menyatakan bahwasannya kami sangat setuju terhadap mosi pada perdebatan kali ini. Sebelum itu Dewan Juri yang terhormat, mari kita menuju kepada pengertian apa itu pemblokiran. Nah, pemblokiran situs merupakan upaya pemerintah untuk membatasi situs-situs yang dapat diakses oleh masyarakat. Mengapa perlu dilakukan hal tersebut? Itu agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya, judi, pornografi dan porno aksi, penipuan dan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Pastinya hal ini sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik. Pastinya pemerintah di sini harus memblokir situs-situs tertentu yang membahayakan masyarakat karena berdampak negatif bagi kecerdasan mereka, terutama bagi anak-anak yang di bawah umur. Sehingga kegiatan pemerintah dalam memblokir situs-situs tertentu merupakan keharusan atau kewajiban bagi pemerintah yang harus dilakukan. Pemblokiran ini merupakan pertanda bahwasannya pemerintah melindungi negara itu sendiri serta masyarakatnya dari
ancaman pencurian data maupun konten-konten yang seharusnya tidak diakses oleh masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya situs pornografi yang dimana ketika anak-anak ini salah menggunakan internet dan berujung ke situs pornografi, ini bisa menurunkan kecerdasan otak anak-anak sehingga itu bertentangan dengan alinea 4 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh lain yang dapat dilihat adalah diblokirnya situs judi online. Mengapa demikian? Karena perekonomian Indonesia saat ini sedang menuju ke arah yang buruk dan judi online merupakan sehingga dapat kami nyatakan dengan tegas bahwasannya kami setuju pada mosi perdebatan kali ini. Kami kembalikan kepada Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk PAN 2 Kota Malang. Terima kasih. Bagaimana Dewan Juri? Baik, saya agak surprise dengan grup C. Tadi disebutkan, langsung aja. Disebutkan ada undang-undang ITE, ya kan? 11/2008 itu diubah terakhir di tahun 2024 kaitan dengan pencemaran nama baik. Tapi enggak apa-apa itu. Terus kaitan dengan tadi bahwa maksud dari pemerintah untuk memblokir adalah kaitan dengan situs-situs yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma sosial, ya kan? Dan juga jangan dilupakan adalah situs-situs yang membahayakan. Ada situs-situs yang kemudian waktu-waktu itu ya ada yang ngajak macam-macam gitu ya. Nah itu satu, itu dua. Terus tadi ada yang kaitan dengan contoh-contohnya sudah oke ya. Kemudian bahwa tadi disebutkan bahwa kaitan dengan tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk terbebas dari itu, gitu tuh yang maksudnya gitu. Oke, saya kira cukup komprehensif. Mau nilai berapa? Ya, karena nggak bisa 100, 25 aja ya. 25 poin untuk grup C.